Oke, tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Oke, jadi mohon maaf ya, minggu kemarin kita libur ya. Jadi kemarin ada something lah ya. Oke, jadi hari ini kita mulai belajar lagi untuk statistika ekonomi. Masuk ke modul ke-6 ya. Oke, jadi masuk ke modul ke-6 langsung aja. Wait, saya izin share screen dulu. Oke. Jadi di sini modul ke-6 bahas terkait dengan angka indeks ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau mungkin sering banget denger gitu ya indeks apa ya, itu ada hubungannya dengan itu gitu ya. Oke, jadi angka indeks itu sebenarnya ya kalau di fisika tuh pengukurannya ada sendiri gitu ya. Nah, kalau di ekonomi alat ukurnya tuh salah satunya adalah angka indeks ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau angka indeks itu tujuannya adalah mengukur gitu ya. Mengukur yang dimana mengukur perubahan gitu ya, perubahan relatif gitu ya, perubahan secara umumnya kurang lebih seperti apa. Dan karena mengukur perubahan, otomatis juga kita harus membandingkan gitu ya, membandingkan minimal dua gitu ya, minimal dua kuantitas atau dua bahasan yang terkait. Oke, makanya di sini kalau mungkin dibaca di BMP-nya, mungkin kalau yang udah punya BMP-nya dan udah baca sempet ya untuk di modul ke-6. Sebenarnya ini modul ya, materi yang nggak terlalu susah karena emang bukan kayak maksudnya ini salah satu statistiknya juga, cuman belum sampai ke statistik yang kalau kita bahas secara penelitian gitu ya. Oke, jadi seperti yang harus diketahui bahwasanya untuk angka indeks ini itu dulu. Ini aja kali ya. Mungkin boleh info kelihatan jelas nggak atau mungkin kurang di zoom? Kira-kira jelas nggak? Sorry, sorry. Halo, halo, halo. Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Takutnya mungkin kurang Tapi kalau kurang, kenapa? tapi kurang ini agak ngeblur juga sih, Pak. Agak ngeblur. Tapi apa namanya? Mungkin itu kalau ngeblur mungkin jaringan kali ya. Oh Eh gitu. ya, oke. Nah, jadi ketika kita bahas atau mungkin coba deh saya gedein lagi. Oh, oke. Nah, jadi ketika kita bahas ini masuk ke kegiatan belajar pertama ya. Untuk di modul ke-6 ini ada kebagi menjadi dua bahasan gitu ya, dua sub bahasan, yaitu adalah pertama kita kenalan dulu sama angka indeks. Oke. Nah, jadi kalau namanya kita membandingkan atau kita mau cari seberapa besar perubahannya, otomatis ada yang namanya tahun dasar. Oke. Jadi tapi sebelum itu ini masuk ke karakteristik dulu ya. Nah, ya, ini karakteristiknya ya kayak tadi saya bilang bahwasanya di sini bahas terkait dengan biasanya disajikan dalam bentuk persentase. Ya, disajikan dalam bentuk persentase yang dimana misal kalau kita ibarat kata tuh sebenarnya mungkin ini sebenarnya kalau karakteristik seperti ini itu sebenarnya mungkin dulu waktu sekolah belajar terkait dengan harga beli dan harga jual gitu ya. Itu bisa kita analogikan seperti itu. Kayak misalnya nih, harga beli itu pasti secara originalnya adalah 100% ya. Itu adalah dasarnya.
Nah, kenapa itu ada menjadi dasarnya? Karena kita kalau mau mencari untung atau kita mau tahu kita untung atau rugi gitu ya, maka kita harus melihat atau kita membandingkan antara harga jual dan harga belinya. Semisal modalnya 10.000 dan ternyata dijual 12.000, untung atau rugi? Ya, kira-kira kalau misalnya nih harga belinya atau modalnya 10.000 terus dijual 12.000, kira-kira untung atau rugi? Halo, halo. Iya, halo. Ah, kalau semisal kita modal barang atau modal jualan 10.000 terus dijual 12.000, kira-kira untung atau rugi? Untung. Untung ya. Oke. Nah, semisal kita estimasikan bahwasanya harga orisinalnya itu atau harga belinya adalah 100%. Kemudian diambillah untung. Nah, kayak tadi misalnya untung 2.000 lah gitu. Maka kalau kita compare dengan harga awalnya, yang dimana harga awal itu adalah 100% gitu ya, maka harga jualnya pasti nggak 100% lagi, melainkan lebih dari 100%. Itu kalau untung, alias di atas harga originalnya. Nah, tapi semisal kalau dia rugi gitu ya, kalau dia rugi, otomatis harga jualnya di bawah harga beli. Ya, di bawah harga beli, di mana kalau kita secara persentase kita bandingkan, otomatis harga jualnya pasti di bawah 100%. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Nah, nanti dari situlah, oh ternyata ini naik berapa persen nih atau untung berapa persen. Nah, kalau rugi, ruginya berapa persen. Ya, sebenarnya nggak jauh beda seperti nggak jauh beda gitu loh konsepnya, kayak kalau kita bahas aritmatika sosial ya, yang kayak untung rugi. Nah, kemudian ketika kita membandingkan, otomatis ada patokannya. Gitu ya, ada patokannya. Kayak misalnya tadi, kalau misalnya kita bilang untung, patokannya apa? Ada patokannya, yaitu adalah yang namanya harga beli. Nah, ketika kita bahas indeks, indeks ini biasanya kita hitung atau mungkin dibahas biasanya per tahun. Gitu ya, per tahun. Indeks harga apa, indeks apa gitu ya, yang dimana biasanya ada hitungannya per tahun gitu ya. Nah, dimana pasti ada dasarnya juga, ada tahun dasarnya, yang dimana secara persentase nilainya itu 100%. Ya, secara nilai itu 100% nilainya. Nah, barulah ya seperti yang tadi saya bilang, bahwasanya kalau semisal ternyata ujungnya jadi bukan jadi 100, ujungnya pasti di atas 100% gitu ya, itu berarti naik atau untung lah ibarat kata. Nah, tapi kalau misalnya dia di bawah gitu ya, misalkan dia di bawah, berarti ya kalau kita bilang jualan ya rugi, alias berarti harganya turun gitu ya, harganya turun. Nah, selain itu, selain daripada si ada tahun dasar ya, karena namanya perbandingan, ada juga yang namanya bobot gitu ya, yang dimana bahwasanya ketika kita ini misalnya ternyata ketika kita menghitung indeks gitu ya, mungkin ada bobot tertentu, alias ada skor tertentu, yang dimana misal nih, contoh kayak misalnya ketika kita mau indeks harga konsumen gitu ya. Nah, indeks harga konsumen itu biasanya ada subnya ada 5. Ada makanan pokok, ada lauk pauk, ada sayur mayur, ada bahan bakar gitu ya, lauk pauk dan sayur mayur, ada bahan bakar, obat-obatan dan hunian, yang dimana kalau kita bandingkan 5 jenis barang ini, tidak semua mempunyai bobot yang sama gitu ya. Tidak ada yang dimana tidak mempunyai bobot yang sama, yang dimana mau bobot paling tinggi, yang paling tinggi gitu ya, mungkin yang kayak makanan pokok gitu. Nah, terus yang ini
Ini cuman ya kayak masih pengenalan aja, masih teori sebenarnya. Terkait dengan angka indeks ya contoh-contohnya, jenis-jenisnya ya kurang lebih seperti kayak indeks harga gitu ya, indeks harga konsumen, terus indeks nilai, indeks kuantitas gitu ya. Nah, barulah kita masuk ke dasarnya terlebih dahulu terkait dengan secara angka, secara nilai gitu ya, secara nilainya. Nah, pada umumnya sebenarnya nilai angka indeks itu kalau misalnya mungkin di fisika gitu ya, terkait dengan uh, apa namanya, terkait dengan listrik gitu ya, atau misalnya penggunaan bahan bakar, itu biasanya identik dengan yang namanya efisiensi gitu ya, secara efisien nggak gitu. Apakah efisiennya, kalau yang jelas kalau efisien pasti nggak bakal mungkin 100%. Kalau 100% tuh berarti outputnya sama persis gitu. Nah, bedanya adalah kalau efisiensi gitu ya, atau efisien itu pasti paling tinggi 100. Dan bisa di bawahnya gitu. Nah, kalau angka indeks ini kan bisa naik, bisa turun dia gitu. Nah, kalau misalnya kita bahas efisiensi, ya udah paling kalau mentok ya, kalau paling mentok ya kalau nggak sama ya di bawahnya itu gitu. Nah, jadi di sini ada contoh ya, ada contoh. Di sini ada uh, apa sih namanya? Mungkin ini saya keluarin dulu, wait dulu. Nah, oke, mungkin langsung aja ke sini. Nah, jadi ketika kita bahas secara umum indeks, nilai angka indeks gitu ya, maka untuk menghitung angka indeks itu secara umum adalah membandingkan atau rasio. Jadi ya gitu ya. Kalau secara rumus itu adalah uh, wait dulu. Oke. Jadi ketika kita bahas angka indeks itu sebenarnya adalah angka indeks itu adalah persentase gitu ya, persentase rasio. Rasio akhir dengan awal tapi dalam bentuk persentase sebenarnya gitu ya, dalam bentuk persentase. Nah, semisal kita anggap, jadi gini nih, misal nih, kan rasio akhir dengan awal gitu ya. Nah, tapi dalam bentuk persentase yang namanya rasio gitu ya, kan di sini dikasih tahu bahwasanya ini kita lagi bahas indeks harga ya. Indeks harga. Nah, di sini ada 5 komoditas gitu ya, ada 5 komoditas yang dimana ada emas gitu ya, kemudian ada apa lagi, ada perak, kemudian ada nikel, ada besi, dan ada aluminium yang dimana itu ada satuannya tuh, troy ounce, metric ton ya, itu adalah terkait dengan volumenya. Nah, ternyata ini dibandingkan antara waktu tahun 2015 dengan tahun 2020 gitu ya. Jadi mana yang akan menjadi tahun dasarnya? Ya, kita bahas, kalau misalnya kita bahas logikanya ya tahun dasar itu adalah tahun yang lampau gitu ya. Tahun dasarnya adalah yang dasar, yang awal gitu, yang sebelum. So berarti ini adalah tahun dasarnya. Kalau tadi kita bahas yang tadi ya, ada yang namanya tahun dasar. Nah, kalau semisal kita lihat data daripada tabel ini, bagaimana dengan emas? Naik atau turun? Kalau emas. Emas naik. Emas naik ya, dari 1075 menjadi 1866. Kemudian perak juga naik dari 14 sampai 24, dan kemudian nikel naik juga, besi juga naik, dan aluminium juga naik. Nah, secara keseluruhan mereka berlima sama-sama naik. Nah, tapi kira-kira gitu ya, kira-kira kalau dalam bentuk persentase naiknya berapa persen? Ataupun kalau misalnya naik dan kita bandingkan itu berapa persennya gitu ya, berapa persennya.
Nah, semisal nih kayak untuk yang emas terlebih dahulu. Oke. Untuk yang emas berarti kalau kita bahas secara angka indeksnya, jadi udah pasti ya, udah pasti tahun dasar itu secara angka indeksnya adalah 100%. Pasti 100%. Karena itu adalah tahun dasar, ya. Pasti itu karena tahun dasar alias originalnya gitu. Nah, tapi kalau ketika 2015 ini bukan tahun dasar, melainkan ada tahun sebelumnya yang dijadikan tahun dasar, ataupun mungkin ada, mungkin ngebandinginnya kebalik gitu ya. Bukan 2015 yang jadi tahun dasar, melainkan yang 2020 yang jadi tahun dasar. Maka yang 2025, yang 2015 ini bukanlah 100% gitu ya. Jadi yang tahun dasarnya itulah yang nilainya 100%. Nah, ya sudah, berarti kalau dari sini kalau kita bahas gitu ya, dari daripada rumus yang ini, kalau kita bahas indeks harga berarti maka rumusnya adalah indeks gitu ya, indeks harga atau P gitu ya, pada saat T atau terakhir gitu ya, pada saat setelahnya gitu, maka rasio akhirnya tuh berarti PT-nya itu sendiri atau harga akhir per dengan awal berarti P0. Nah, tapi diminta dalam bentuk persentase. Nah, kalau kita hitung dalam seperti ini, maka nanti secara angka ini hasilnya pasti desimal, gitu ya. Nah, ini pasti hasilnya kalau kita bikin ini kalau nggak pecahan biasa, gitu ya, pecahan biasa, atau kalau nggak ya pecahan desimal, gitu ya. Nah, tapi di sini mintanya dalam bentuk persentase. So, berarti supaya dia jadi persentase, maka dikalikan 100%. Gitu ya. Nah, jadi dikalikan dengan 100%. Ya sudah, ini kalau dihitung gitu ya, tinggal dihitung aja nih. 100 yang pertama misalnya, yang pertama si emas. Berarti untuk yang emas ini kita bahas yang tahun 2020 ya. Tahun 2020 untuk yang emas berarti indeksnya gitu ya, indeks emasnya itu adalah 1866 per 1075 dikalikan dengan 100%. Nah, kira-kira hasilnya berapa tuh? Saya pakai Excel ya, biar enak. Wait. Atau mungkin boleh silakan yang mau pakai kalkulator. Atau mungkin ini aja ya. Nanti kita versi manualnya aja gitu ya. Ini berarti kalau kita bahas ini awalnya 1075 gitu ya. 1075, ini 1866, ini 14, 24, kemudian 8707, 15807, 40, 124, 1497 dan 1935. Nah, ini kalau kita bandingkan gitu ya. Kita bandingkan ini dengan bandingkan yang awal, terus kemudian kita kali 100, maka jawabannya adalah sebesar segini. Ya. 173,584 ya. Itu berdasarkan bukunya juga ya sekitar segini. Nah, jadi mungkin kita pakai dua angka di belakang koma aja ya, 100 atau mungkin wait dulu. Ini kita ini dulu. Nah, ini harga waktu 2015, ini waktu harga 2020, dan ini adalah indeksnya gitu ya. Nah, nanti mungkin dibahas antar dulu. Ini emas, perak, nikel, besi, aluminium, terus ini komoditas gitu ya. Wait. Sorry. Nah, ini kita ambil dua angka di belakang. Aduh, biasanya saya begini terus. Oh, sorry. Nah, dua angka di belakang koma aja gitu ya. Oke, betul dulu. Ini harganya di sini. Ini kita ini.
Oke. Nah, oke. Jadi di sini ternyata langsung aja ya. Nah, hasilnya seperti ini kalau kita tadi hitung. Nah, jadi untuk mendapatkan angka yang 173,58 itu caranya kayak gini. Ya, ini kalau dihitung 173,58%. Nah, terus kalau misalnya untuk perak itu berarti indeksnya adalah, ya tinggal kita hitung 24/14 kali dengan 100%. Maka jawabannya adalah sebesar 171,43%. Dan seterusnya sampai dengan yang si aluminium. Nah, aluminium yang dimana indeksnya itu berarti 1935 per 1497 dikali dengan 100% gitu ya. Dikalikan dengan 100% adalah 129,26%. Nah, jadi kalau secara statistiknya gitu ya, kalau secara statistik di sini, kalau kita lihat dari angka indeksnya, dia naik gitu, ya naik. Nah, jadi berarti bahwasannya gitu ya, si awalnya ini 100%, maka waktu tahun 2020 emasnya itu jadi 173,58%-nya dari si tahun 2015. Nah, kalau si perak jadi 171,43%-nya dari si perak dari yang 2015. Nikel 181,54% dari yang tahun 2015. Nah, besi waktu 2020 itu 310% dari 40 dari 2015-nya, dan aluminium indeksnya itu di tahun 2020 adalah 129,26, yang dimana tahun dasarnya adalah 2015. Artinya naik gitu ya, naik semua. Nah, kalau misalnya kita ditanya naiknya berapa, ya ini naiknya berarti sebesar 73,58%. Gitu ya, 73,58%. Kemudian kalau yang ini 71,43%. Kemudiannya ini gini ya. Nah, ini berarti 81,54%. Kemudian yang ini berarti 210% ya. Kan awalnya 100% ya, jangan lupa. Yang ini 29,26%. Yang sebenarnya angka ini tuh juga bisa didapat dari mana, yang namanya berperubahan, berapa persentase perubahannya juga sama. Ya kita bandingin sama harga awal. Jadi kalau misalnya kita misal mau nyari persentase perubahan gitu ya, persentase perubahan. Ya, ini tinggal dihitung misalnya nih untuk si emas misalnya. Untuk si emas berarti perubahannya dari 1866 kurang 1075 gitu ya. Nah, berapa perubahannya, naik atau turun gitu. Nah, makanya kalau turun nanti dia defisit gitu ya. Alias minus nilainya. Nah, ini per 1075 dikalikan dengan 100%. Nah, nanti ini jawabannya sebesar 73,58% harusnya. Nah, coba ya, mungkin di sini saya pakai Excel aja gitu ya, biar cepat. Yang dimana ini perbedaan gitu ya, perbedaan gitu. Saya nggak bisa bilang kenaikan karena ya bisa naik bisa turun gitu ya. Sama dengan harga yang ada di sini dikurangin dengan harga awalnya. Nah, sebesar 791. Nah, kemudian ini persentase perubahan gitu ya. Nah, ini perbedaan perubahan gitu ya. Ini perubahan, ini persentase perubahannya. Maka ya tinggal kita bikin ini gitu ya. Kita bandingkan dengan si awalnya tadi. Kemudian adalah ini, kemudian ini kemudian dikali 100. Nah, kalau kita ikutin rumusnya kan. Nah, jadi kurang lebih nilainya tuh sebesar seperti ini. Nah, ini kalau kita coba cek gitu ya, nanti coba kita kopas. Nah, coba kita screenshot dulu yang bagian perubahannya. Nah, kalau kita lihat ternyata ya
perubahannya sebesar 73,58%, ini 71,43%, ya sama gitu ya. Nah, jadi ini kalau kalian mau lengkapin nanti catatannya, ini peraknya adalah berarti 24 dikurangkan dengan 14 per 14 dikalikan dengan 100%. Nah, maka nanti jawabannya adalah 71,43%. Kemudian sampai lanjut ke aluminium, aluminium yang dimana 1935 dikurang 1497 per 1497 dikalikan dengan 100%, yang nanti nilainya adalah sebesar 29,26%. Ya. Oke, jadi ini untuk rinciannya kurang lebih bisa seperti ini gitu ya. Dan untuk angka indeks yang ada di sini itu dihitungnya dari sini. Oke. Nah, ini angka indeks ini. Terus kemudian ini persentase perubahannya, yang dimana bisa kalau misalnya mau lihat, maksudnya kalau perubahan, kalau misalnya mau langsung ngitungnya ya bisa kayak gini, ataupun kalau semisal mau lihat berdasarkan dari ini, awalnya 100%, jadi 173,58, berarti dia naik sebesar 73,58%. Oke. Nah, terus ini kalau misalnya kita bahas satu-satu gitu. Kita bahas satu-satu. Nah, sekarang kalau kita nggak bahas satu-satu bisa nggak? Ya karena karena ini berarti secara kalau emas itu indeksnya mengalami perubahan sebesar segini, perak itu segini, nikel tuh segini, aluminium tuh segini. Nah, kira-kira kalau semisal kita mau bahas secara keseluruhan, itu gimana sih? Nah, jadi kalau emang kita nggak bahas secara rinci gitu ya, maka kita anggap aja pakai perbandingan rata-rata. Gitu ya, kita ambil rata-ratanya aja. Nah, jadi ini rata-rata indeks waktu tahun 2020 gitu ya. Nah, karena kan ketika kalau yang tahun dasar mah nggak usah dirata-ratain ya, karena udah pasti 100%. Nah, kalau rata-rata indeks tahun 2020 ya tinggal hitung aja 173,58 tambah 171,43 gitu ya. Terus tambahin 181,54, tambahin 310, tambah 129,26, kemudian dibagi dengan 5. Ya, ini kalau dihitung, bentar dulu. Kalau dihitung ini misalnya saya bentar dulu. Nah, ini kalau dihitung totalannya adalah sebesar 965,81. 965,81 per 5, yang dimana jawabannya adalah 193,16. Jadi ini kalau misalnya kita bahas, rata-rata indeksnya adalah 193,16%. Nah, jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah rata-ratanya gitu ya. Rata-rata komoditas gitu ya. Komoditas dari 2015 ke 2020 itu naik jadi 193,16% atau naik sebesar 93,16% dengan rincian yang ada di tabel, Nah, dengan rincian yang ada di tabel maksudnya apa? Ya, jadi rata-ratanya nih naik jadi 193,16%, atau naik sebesar 93,16% dengan rincian. Oke, dari sini yang paling rendah aluminium 129,26%, naik 29,26% doang, dan yang paling tinggi adalah si besi yang naik sampai 210, naik sebesar 210% menjadi 310%, seperti itu ya. Ya, jadi
secara umum angka indeks itu ya rasio akhir dengan awal tapi ditulis dalam dalam bentuk persentase ya. Oke, sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan tidak? Itu dulu. Sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan tidak? Ayo silakan bertanya. Kalau nggak paham bilang aja teman-teman, nggak usah sungkan. Ya, Kalau mau minta dijelasin lagi, ya nggak apa-apa nggak apa-apa. boleh. Ya tinggal kasih tahu aja atau tinggal bilang mana yang emang mungkin masih kurang jelas gitu, nggak apa-apa. Kak boleh dijelasin ulang nggak Yang mana soalnya tuh? telat tadi gabungnya. Yang mana tuh? Kok mau nanya yang angka 93,16 dari 193,16 itu dari mana ya? Yang ini, ya tadi ini sama Iya. kayak yang di sini. Kan tahun 2015 itu persentasenya berapa persen? 100% kan? Nah, Iya. kalau jadi 193,16% berarti naik apa turun? Naik. Naik. Berapa naiknya? 93,16%. Nah, berapa besarnya gitu berubahnya? Sama kayak di sini. Nah, jadi sebenarnya kalau semisal tadi kita hitung gitu ya, mungkin mau ngecek rata-ratanya. Coba saya cek dulu ya. Kalau untuk average daripada itu di bagian perubahannya sama kok jawabannya. Jadi yang kalau misalnya ini ya, ini kalau kita mau rata-ratain dari sini, jawabannya sama yang si siapa nih? Yang 93,16% tuh bisa dihitung dari rata-rata yang ini. Dengan cara ya misalnya rata-ratanya adalah 73,58 ditambah 71,43 tambah 81,54 tambah 210 tambah 29,26 kemudian dibagi sama 5. Nah, ini kalau dihitung pakai kalkulator gitu ya, langsung aja pakai kalkulator gitu ya. Atasnya tinggal dijumlahin berapa, terus kemudian dibagi 5. Nanti ini jawabannya juga sekitar 93,16%. Oke, tadi siapa yang minta dijelasin ulang? Mungkin boleh dijelasin ulangnya, maksudnya yang di bagian mana? Ya, maksudnya ini ada tulisannya nih, ada warnanya nih, nah kan lebih enak nih. Warna yang warna hijau kah, atau yang warna biru muda kah, atau yang warna ungu kah, atau yang warna abu-abu kah? Yang presentase perubahannya Kak. Persentase perubahannya yang biru ini, biru muda ini. Iya. Bingungnya itu di mananya? Di waktu ini menghitung perubahannya coba. Nah, ini ngitung perubahannya tuh ya ini sebenarnya nih angka-angka yang ada di sini nih, mungkin ini saya tandain yang warna merah nih. Kan buat ngitung si emas gini ya. Emas yang awalnya 1075 jadi 1866 berarti ada perubahannya enggak? Aduh sinyalnya. Ya nih, yang dari 1075 ke 1866 ini berarti ada perubahan enggak? Ada. Iya, naik. Nah, berapa besar perubahannya? Segini. Nah, jadi tuh sebenarnya angka-angka yang ada di sini itu didapat daripada ya kayak misalnya ini kayak kita anggap deh nilai biasa aja deh, misalkan. Awalnya nilainya 75 terus jadi 80. Ada perubahan enggak? Ada. Iya, ada Nah, kenaikan. ternyata perubahannya mengalami peningkatan sebesar 5 gitu. Ataupun juga kalau misalnya dari 8,0 jadi 7,5 mengalami perubahan. Tapi perubahannya bukan perubahan positif, melainkan perubahan negatif gitu. Jadi kalau misalnya 791 nih, yang terutama untuk 791 itu ngitungnya ini nih. Ini kalau dicek pasti 791. Nih yang 10 juga sama.
dari yang ini dari yang 10 ini juga ngitungnya dari yang 2024 kurang 14. Nah, 24 kurang 14 kan 10 tuh ya. Kan yang gampang tuh ya. Yang nggak perlu repot-repot susun ke bawah gitu ya. Nah, yang ini juga sama, sampai ke bawahnya itu ngitungnya ya ini. Jadi perubahan itu ya bisa kita katakan akhir kurang awal gitu ya. Akhir dikurangin dengan awal. Nanti perubahannya gimana, positif atau negatif, ya udah. Kalau negatif berarti mengalami perubahannya negatif, berarti turun nilainya. Kalau ini karena dia perubahannya positif, berarti menandakan bahwasanya oh dia naik gitu. Gitu. Jadi jangan yang besar dikurangi yang kecil, melainkan akhir kurang awal. Itu definisi perubahan gitu ya. Yang kalau mungkin dalam fisika gitu ya, mungkin pernah dengar istilah delta. Nah, itu namanya akhir kurang awal gitu. Nah, ini yang ini jawabannya 438 nih. Ini 438, ini jawabannya 10, ini jawabannya 791. Tuh. Cuman ini tadi saya pakai Excel aja langsung, sama dengan kolom yang ini dikurangin dengan kolom yang ini. Ketemulah langsung 791, 10 gitu. Nah, kalau untuk persentase perubahannya ya sama. Kalau misalnya kita bahas kayak misalnya nih persentase untung gitu ya. Kita bahas persentase untung. Ya berarti untung per harga beli alias awalnya. Nah, ini juga sama. Ini juga sama. Persentase perubahannya ya perubahannya dia berapa gitu ya. Jadi kayak rasio juga, kayak rasio. Bedanya kalau ini, kalau persentase perubahannya berarti sebenarnya adalah rasio gitu ya. Kalau kita bahas itu ya berarti rasio perubahan, atau misalnya saya tulis aja deh dalam bentuk formula ya. Perubahan per awal. Nah, cuman kan kalau kita tulis dalam bentuk pecahan seperti ini, ya orang bingung gitu kan bacanya gimana. Nah, makanya kenapa dalam bentuk persen, makanya karena biar lebih mudah aja gitu bacanya. Makanya kenapa harus dirubah dalam bentuk persen, makanya dikali 100. Jadi sebenarnya rumus dasarnya itu adalah perbandingan alias rasio gitu ya, alias rasio yang dimana hasilnya tuh bisa pecahan biasa atau pecahan desimal. Cuman kan orang bingung gitu ya kalau baca misalnya oke, ini 73,58 itu apa gitu loh gitu. Nah, kalau persentase kan lebih enak, oh awalnya 100 jadi gini, oh naik berarti begitu ya. Jadi untuk di bagian perubahan ini yang dapat 791 dapat dari akhir kurang awal. Nah, ini saya nggak spesifikin karena ya bisa aja nanti ini 2021, ini 2020, ya akhirnya siapa, awalnya siapa gitu. Gimana? Paham? Iya, paham. Oke. Yang lain ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup, Pak. Cukup. Oke, ntar dulu bentar. Ini saya pas dulu aja deh. Saya bentar. Mana terus grup statistik lo yang banyak. Oke. Mungkin boleh dicek dulu nggak foto atau gambar yang saya kirim, jelas nggak? Atau mungkin terlalu Jelas, Pak. jelas terlalu, atau mungkin kalau dibandingkan sama yang ini jelas banget juga. Harusnya jelasin yang ini ya. Oh sama aja sih ya kalau di WA ya. Oke, yaudah. Nah, selanjutnya mungkin ini saya gede, nanti tinggal mungkin saya kirim filenya, nanti saya ubah ke PDF gitu kali ya. Oke. Nah, terus dilanjutkan lagi gitu ya.
Ini kan baru awal indeksnya aja gitu. Baru awal indeksnya aja, yang dimana kalau semisal kita lanjutkan lagi bahwasanya untuk menghitung angka indeks itu dibagi menjadi dua gitu ya. Dibagi menjadi dua seperti ini. Ada yang tidak tertimbang gitu ya. Ada yang tidak tertimbang tuh berarti nggak ada bobotnya gitu ya. Kita nggak mempermasalahkan berapa kuantitasnya gitu ya. Jadi dianggap sama rata, makanya nanti ini kalau di bawahnya adalah rata-rata gitu ya. Di bawahnya tuh ada menghitung rata-rata gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini untuk yang ngasih ini masih KB1 ya, belum lanjut ke KB2, yang dimana ketika kita bahas indeks yang ini dulu deh, rata-rata sederhana ya. Oke, kita bahas yang rata-rata sederhana dulu. Oke, kita bahas yang rata-rata sederhana. Nah, bedanya untuk yang rata-rata sederhana ini gitu ya, ada formulanya gitu ya, ada formulanya. Nah, sebenarnya ya ini itu kita ngambil simple average gitu ya, ngambil simple average. Yang dimana ini simple average method ya, yang dimana namanya simple average itu berarti kita membandingkan jumlah gitu ya. Nah, ini adalah rasio jumlah akhir dengan jumlah awal gitu ya. Nah, mungkin di sini saya pakai tabel yang ini aja ya, yang baru biar menyesuaikan dengan yang di BMP juga gitu ya. Misal saya ambil harga dengan konteks seperti ini. Ya sudah, berarti kalau misalnya kita mau membandingkan antara Januari dan Februari ini tahun 2020 dengan di sini adalah harga rupiah per kilonya, maka pertanyaannya adalah mana yang akan menjadi tahun dasar? Siapa yang akan menjadi tahun dasar? Januari atau Februari? Januari, gitu ya, Januari. Maka ini adalah tahun dasarnya. Ini adalah tahun dasarnya. Karena ini tahun dasar, berarti secara persentase adalah 100%. Nah, ini kita lihat itu dulu nih. Berarti kalau kita hitung, ini kalau kita pakai metode apa? Metode rata-rata sederhana gitu ya, atau simple average gitu ya. Maka indeksnya kalau dihitung adalah jumlah akhir, berarti 11.000 tambah 13.000 tambah 12.000 tambah 12.000 tambah 12.000 per rasio ya. Yang tadi rasio jumlah akhir, berarti atasnya jumlah akhir, yang bawah adalah jumlah awal. Berapa itu? 9.000 tambah 12.000 tambah 10.000 tambah 15.000 tambah 12.000. Nah, ingat, biasanya dalam bentuk apa? Pecahan biasa kah atau dalam bentuk persentase? Dalam bentuk persentase. Berarti karena dalam bentuk persentase, berarti jangan lupa diapain? Kali 100%. So, sehingga ini kalau dihitung gitu ya. Oke, mungkin coba saya hitung ulang dengan Excel kali ya. 11.000 24 tambah 36 60.000 ya. 60.000 ini 60.000 per 9 12 21 31 46 46 tambah 12 itu berarti 58 gitu ya. 58.000 gitu ya. 58.000 dikali dengan 100%. Nah, ya sudah. Ya, ini kalau misalnya ini anggapnya langsung pakai kalkulator gitu ya. Langsung jawabnya pakai kalkulator, berarti jawabannya adalah 103%. Yang artinya berarti indeks berarti artinya apa? Di sini nih di Februari itu indeksnya adalah 103%.
gitu. Sebenarnya ini tuh sama kayak yang tadi di awal, sebenarnya. Yaitu adalah ini cuman dirata-ratain. Nah, karena diturunkan gitu ya. Jadi intinya ada penurunan rumus, makanya ya udah akhirnya ada rata-rata sederhana yang dimana menghitungnya adalah dengan cara merasiokan gitu ya, atau membandingkan jumlah akhir gitu ya, jumlah akhir ya akhirnya dijumlahin dengan jumlah yang awalnya, tapi ingat dalam bentuk persentase. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwasanya indeks harga pada bulan Februari 2020 itu nilainya adalah 103%. Atau kalau misalnya kalau ditanya ini berarti naik apa turun? Naik ya. Naik berapa persen? 3%. Nah, naik 3% dari apa? Dari yang 100% ini. Dari tahun dasar. Nah, karena ini bukan tahun dasar. Sorry. Ini kan ini kan bukan tahun dasar, melainkan bulan dasar. Ya karena kan ini hitungannya per bulan gitu ya, bukan per tahun gitu ya. Oke. Nah, kemudian dilanjutkan lagi gitu. Nah, ini ada yang namanya indeks rata-rata relatif. Nah, indeks rata-rata relatif. Beda. Kalau ini rata-rata dari si harganya ini gitu ya. Jadi secara keseluruhan seperti apa? Nah, kalau yang ini sebenarnya mirip kayak yang di awal gitu. Mirip kayak yang di awal, baru dirata-ratakan. Gitu ya, baru dirata-ratakan. Jadi mungkin saya tulisnya dulu. Jadi kalau ini itu adalah rata-rata dari indeks akhir. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau semisal di sini kita hitung gitu ya, misalnya saya hitung deh. Ini langsung aja pakai Excel gitu ya. Tapi saya siapin dulu aja 19.000. Oke. Ini 10.000, 15.000, 12.000. Ini 12.000, 12.000, 12.000. Nah, ini tadi kita mau ngitung indeks yang kayak gini nih, gitu ya. Nah, indeks yang kayak tadi. Oke, dulu bentar. Ini saya pindahin dulu sini. Ini kangkung, bayam, sawi, kacang P, kol gitu ya. Nah, ini waktu Januari 2020, ini Feb 2020 gitu ya. Ini adalah komoditasnya. Nah, indeksnya sama kayak tadi. Gitu. Kita ngitung indeksnya sama kayak persis di atas tadi. Berarti sama dengan ini dibagi dengan ini gitu ya. Oke. Kemudian dikali 100 gitu ya, dikali 100. Oke. Nah, didapatkanlah jawaban seperti ini. Oke, dulu ini saya. Nah, dulu ini bold. Nah, oke. Taruh ini center. Nah. Oke. Nah, jadi kalau tadi kita hitung pakai indeks yang kayak tadi di awal gitu ya, ternyata dapat angka seperti ini. Yang dimana mungkin saya bisa tulis ulang terlebih dahulu aja ya. Untuk ini contohnya aja untuk yang kangkung. Untuk yang kangkung kalau ngitungnya gimana? 11.000 per 9.000 ya, akhir per awal dikalikan dengan 100%. Maka jawabannya adalah 122,22%. Terus bayam 13.000 per 12.000 dikali dengan 100%. Ya, maka jawabannya adalah 108,33%. Dan sampai ke paling bawah gitu ya, sampai ke paling bawah saya tulis untuk adalah kol, berarti 12.000 per 12.000 kali 100%. Ya. Sama dengan
ya 100%. Seperti itu ya. Jadi untuk menghitung angka indeksnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau udah gimana? Ya kalau udah tinggal tadi definisinya apa? Rata-rata dari indeks akhir. Ya udah, berarti berdasarkan rata-rata relatif sederhana gitu ya. Maka angka indeksnya kalau kita hitung, ya tinggal kita hitung aja tadi 122,22, kayak ngitung rata-rata 108,33 tambah 120 tambah 80 tambah 100 dibagi 5. Ya, berapa tuh ya kan? Ya tinggal dihitung nih. Ini kalau misalnya tadi kita jumlahkan gitu ya, daripada si angka indeksnya itu jawabannya adalah 530,56 gitu ya. 530,56 per 5. Yang ini kalau misalnya kita hitung gitu ya, dibagi 5 itu maka jawabannya adalah sebesar 106,11. 106,11%. Yang artinya secara rata-rata gitu ya, secara rata-rata bahwasanya si dari komoditas ini di tahun 2020 itu sebesar 106,11%. Atau berarti bisa kita katakan dia naik sebesar 6,11%. Ya. Oke, seperti itu. Nah, makanya sebenarnya mirip kayak di sini nih. Ini kalau misalnya ini kan rata-rata perubahannya gitu ya. Nah, ini kalau tadi mau dirata-ratain sebenarnya ya kita udah mau menghitung yang dinamakan si rata-rata relatif sederhana. Seperti itu. Oke. So, sebelum saya lanjut ke yang tertimbang, untuk yang tidak tertimbang ini ada yang ingin ditanyakan tidak? Kita dulu. Ada yang ingin ditanyakan nggak untuk yang rata-rata sederhana sama yang rata-rata relatif sederhana? Tidak, Pak. Yang lain mungkin? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Nah, so kita lanjut ya. Kita lanjut ke KB2. Mungkin coba saya lihat dulu. Oh, oke. Masih cukup lah. Oke, jadi bahwasanya gitu ya. Kalau ini, nah, oke. Jadi bedanya adalah mungkin saya tambahin terlebih dahulu ya. Untuk yang tidak tertimbang itu nggak ada bobot. Atau mungkin lebih enaknya tidak ada kuantitas barang. Kalau yang tertimbang itu ada kuantitasnya. Ada kuantitasnya. Seperti itu. Nah, di sini kalau ada kuantitasnya berarti kita harus punya nilai. Gitu. Kita harus punya ada rinciannya. Maka kita harus cari totalannya gitu. Kalau ini kan dia cuman bilang ya ini per kilo gitu ya. Kita nggak peduli dia belinya berapa kilo atau secara berapa total barangnya atau berapa total yang dibelinya gitu ya. Nah, kalau yang tertimbang ada kuantitasnya. Misal saya beli misalnya saya beli kangkung harganya awalnya 9.000. Nah, saya waktu pas 9.000 ini saya belinya 20 kilo. Nah, terus di Februari naik nih. Gitu kan ya. Nah, tapi karena entah sesuatu hal, maka belinya juga sama, naik juga. Misalnya kan tadi ini 9.000 saya anggap deh 10 kilo gitu ya belinya. Nah, terus di Februari itu si berat kuantitasnya juga berubah. Misal jadi 30 kilo. Nah, itu kalau tertimbang kuantitas yang dibeli itu dibahas. Kalau yang tidak tertimbang kuantitasnya nggak dibahas. Makanya di sini kangkung mau di Januari belinya berapa ya nggak peduli. Di 2020 pun juga nggak peduli dia mau belinya berapa banyak.
Tapi kalau ditertimbang gitu ya, kalau ditertimbang dia akan sangat sensitif berapa banyak yang dibeli. Gitu ya. Oke. Nah, jadi untuk menghitung yang dinamakan indeks, bentar, wait. Oke. Nah, kalau untuk indeksnya agregatif tertimbang, kan ini ada dua ya, ada agregatif tertimbang, ada rata-rata relatif tertimbang. Nah, jadi kalau misalnya untuk si agregatif tertimbang itu dibagi menjadi dua gitu ya, dibagi menjadi beberapa bagian sebenarnya. Kalau untuk agregatif tertimbang, ada 4. Nah, nanti kita pakai gitu ya, atau mungkin yang dibahas. Yang pertama adalah si indeks yang berdasarkan ada rumusnya, bahwasannya ini ditemukan oleh si Lasprey gitu ya. Nah, ini yang dimana rumusnya itu adalah sigma gitu ya. Sigma ini berarti jumlah dari PT dikalikan dengan Q0 per sigma PO kali dengan Q0. Nah, ini jangan lupa kali 100% karena kita biasanya dalam bentuk persentase. Nah, kemudian yang kedua itu masih mirip dengan si Lasprey, mirip rumusnya. Ada yang namanya indeks fase. Nah, indeks fase yang dimana kalau si Lasprey itu dikalikan dengan kalau ini ya. Jadi sebenarnya ketika kita bahas ada si ini nanti akan ada nilai ya, ada nilai yang dimana nilainya ini itu dihitung dengan harga dikalikan dengan kuantitas. Nah, bedanya adalah kalau si indeks Lasprey itu kuantitasnya adalah kuantitas awal yang digunakan. Nah, sedangkan indeks Pache itu yang dijadikan patokan kuantitasnya adalah kuantitas akhir. Jadi rumusnya tuh beda tipis. Di sini juga sama PT dikali dengan QT per sigma dari P0 kali dengan QT dikalikan dengan 100%. Gitu ya. Oke. Kemudian ada indeks Marshall. Nah, ini indeks Marshall Edgeworth. Ya. I don't know how to pronounce it. Oke. Jadi ini itu mirip kayak daripada, kalau ini kan mungkin kita bisa sebut saja PL gitu ya. Ini adalah sebut PP gitu ya. Kemudian ini adalah PME. Nah, ini menggabungkan gitu, menggabungkan antara dua rumus yang di atas ini. Nah, jadi sigma PT kali dengan Q0 ditambah dengan sigma PT kali QT gitu ya. Nah, yang atas kan PT kali Q0, PT kali QT ditambahin per sigma. Nah, sigma sama yang di bawah juga ditambahin P0 kali G0 tambah dengan sigma P0 dikalikan dengan QT. Nanti ini dikali dengan 100%. Nah, kemudian ada indeks Fisher. Nah, kalau indeks Fisher ini sebenarnya Fisher ya, Fisher atau PF gitu ya. Yang dimana rumusnya itu adalah akar kuadrat daripada si PL. Nah, ini ya, indeks Lasprey dikalikan sama si Pache. Nah, gitu. Kalau ini tadi ini ditambah gitu ya, atasnya ditambah, bawahnya ditambah. Kalau ini hasil daripada PL sama PP itu dikali kemudian di akar kuadratkan. Nah, tapi jangan di akar kuadratkan ya, namanya ini udah pasti dalam bentuk persentase gitu ya.
Atau sebenarnya mungkin ya ini sebenarnya ya rumusnya adalah rata-rata geometrik gitu hitungannya. Nah, kemudian kalau misalnya yang ke nah, ke yang ini yang rata-rata relatif tertimbang. Nah, jadi rata-rata relatif tertimbang ini ada bobotnya. Ya, rata-rata tertimbang itu dikalikan dengan bobot. Bedanya adalah kalau si ini jadi kita menimbang atau ada bobotnya gitu ya, tapi di mana bobotnya sama rata. Kalau ini kan bobotnya beda gitu ya. Nah, kalau ini bobotnya beda. Ini bobot tidak sama. Bobot tidak sama. Nah, kalau yang sebelah kanan ini bobotnya dianggap sama. Nah, kalau terus gimana tuh ngitung indeks tertimbang gitu ya? Ya udah, berarti PW weight gitu ya, ada bobotnya. Ya udah, tinggal kita kalikan indeks. Kan ini rata-rata relatif gitu ya. Jadi tinggal kita kalikan dengan bobotnya, terus kemudian kita bagi dengan bobotnya, kemudian dikalikan dengan 100%. Seperti itu. Nah, rumus ini mending saya taruh ke Excel karena ini kalau kita kerjain satu-satu kayak gini ini panjang gitu ya. Oke. So di sini saya ngambil apa namanya? Ngambil wait adalah. Oke, wait adalah saya pindah di sini aja deh. Nah. Oke, di sini ada 2 indeks ya. Oke. Jadi di sini contohnya ada komoditas gitu ya. Ada komoditas sebenarnya masih pakai dulu di ini. Oh, enggak deh. Ambil beda lagi ya contohnya. Beras, kemudian jagung, kemudian wait dulu. Beras, jagung, kemudian ada kedelai, bukan keledai ya. Oke, kemudian ada kentang dan ada gula. Dan di mana di sini untuk komoditasnya mungkin ini saya gedein dikit atau kalau saya gedein saya zoom berarti ini saya kecilin aja. Kurang gede nggak? Atau mungkin perlu saya gedein lagi? Cukup ya, oke. Nah ini untuk yang 2015 gitu ya. Untuk yang 2015 ternyata di sini punya harga per kilo gitu ya. Oke, dulu. Oke, ada harga, terus kemudian kuantitas, gitu ya, kuantitas barangnya dalam satuan kilogram. Ini harganya 8.000, 10.000, 11.000, 15.000, kemudian 12.000. Di mana waktu tahun 2015 di harga 8.000 ini ternyata belinya tuh 50 kg, 20 kg, 12 kg, 30 kg, dan 25 kg. Oke. Nah, sedangkan bentar wait. Nah, sedangkan pada waktu 2020 gitu ya, pada waktu 2020 ternyata mengalami perubahan nih, baik harganya dan kuantitasnya. Ini 10.000, ini 14.000, yang ini 12.000, yang ini 18.000 naik ya. Kemudian di sini ada 14.000, kemudian 52, 18, 15, 34, ini 25. Nah, berarti bisa kita katakan bahwasanya mungkin dulu. Oke. Ini 2015 gitu ya. Nah, berarti karena ini harga mana yang jadi awal? Kira-kira mana yang menjadi awalnya? 2015 apa 2015? Maka
Di sini berarti ada harga, ada kuantitas. Inilah yang dinamakan P0. Oke, atau mungkin biarkan begini aja. Tapi di sini saya ntar dulu, bentar. Nah, di mana si ini akan menjadi yang namanya ini yang di harga yang ini nih, ini akan menjadi P0 gitu ya. Kemudian untuk si ini kuantitas yang ini berarti akan menjadi Q0 gitu ya. Kemudian untuk yang 2020 berarti harga akhirnya berarti menjadi PT. Dan kemudian untuk di kuantitas di 2020 yang ini akan menjadi QT. Oke. Nah, jadi sebenarnya ini tinggal kita hitung aja. Nah, sebenarnya dari sini nih, kalau misalnya dilihat, kita butuh apa aja sih sebenarnya di sini? Kalau dilihat PT kali Q0, P0 kali Q0 gitu ya, PT kali QT, P0 kali QT, yang dimana tuh sebenarnya kita butuhnya cuma 4 data aja sebenarnya. Ya, kita cuma butuh 4 data aja. Yang pertama di sini adalah dulu. Adalah P0 PT berarti yang biru nih dikalikan dengan Q0 dikalikan dengan yang orange. Nah, kalau udah ini 13 ya. Nah, kemudian kalau udah tinggal tarik ya. Ini jadi apa? Ini jadi 9,86. Ini jadi 10 aja dah. Wait dulu. Oke. Nah. Wait. Oke, ini yang di sini di sini yang akan yang tadi di sini ini adalah apa? PT dikali dengan Q0. Nah, terus yang ini akan menjadi P0 kali Q0. Yang ini adalah PT dikalikan dengan QT, sedangkan ini P0 dikalikan dengan QT. So, berarti kalau misalnya untuk yang P0 kali Q0 nih, yang kolom kesekian, kira-kira berarti ngaliin kolom yang warna apa sama yang warna apa? Merah sama orange. Ya udah, tinggal kita kali. Nah, set. Oke. Nah, ini oke. Kemudian kalau untuk yang PT kali QT, Biru dan ungu. PT kali QT tuh berarti biru sama ungu, ya kan? Oke, tinggal dikali aja. Nanti jawabannya 520.000 gitu ya. Sampai ke bawahnya. Terus kalau yang ini merah dikalikan dengan yang ungu. Set. Dah. Kalau udah diapain? Ya kalau udah dijumlahin nih. Kita butuh jumlahnya karena kan sigma ya. Jadi definisi daripada sigma PT kali Q0 itu adalah PT dikali Q0 baru dijumlahkan. Nah, oke. Ini set. Nah, oke. So berarti ini kita oke. So di sini kita udah punya 4 nilai. Oke, kita punya 4 nilai yang dimana gitu ya, yang dimana ini adalah nilai daripada si siapa? Ini nilai daripada sigma PT kali Q0. Yang ini sigma dari P0 kali Q0 gitu ya. P0 kali Q0. Yang ini adalah sigma dari PT dikalikan dengan QT. Dan yang ini adalah sigma dari P0 kali dengan QT. Yang ini ya, nilai yang ini nih. Set. Oke. Kalau udah gimana? Ya tinggal kita hitung aja. Tinggal hitung manual aja gitu ya. Jadi ini tadi saya pakai buat ini aja. Nah, berarti kalau misalnya kita mau bahas indeks last pray dulu, yang pertama kita hitung.
atau PL. Berarti sigma PT dikalikan dengan Q0 yaitu, nah ingat ya, ini kalau misalnya dihitung ya, kalau misalnya disuruh ngitung manual gitu ya atau ditulis manual, berarti PT kali Q0, berarti ini ya yang biru muda berarti 10.000 dikali dengan yang orange dikali 50 tambah 14.000 kali dengan 20 tambah bla 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 sampai tambah lagi ujungnya adalah 14.000 dikali dengan 25 gitu ya, per gitu ya, per ini nanti dikali 100%. Kita dulu. Ini saya tulis, nah gini aja. Nah ini per berapa? PO kali Q0 yang ini nih ya. Yang berarti P0 kali Q0 itu berarti yang merah kali yang oranye. Berarti 8.000 kali 50 tambah 10.000 kali 20 tambah sampai dengan 12.000 kali dengan 25 gitu ya. 12.000 kali dengan 25. Yang dimana tadi ini yang di atas jawabannya adalah 1.814.000 dibagi dengan si P0 kali Q0. Berarti 1.482.000 yang dimana ini kalau dikali 100%, dah jawabannya berapa tuh? Kan gitu ya. Nah, oke coba. Kalau semisal kita hitung, mau kita hitung nih. Ini sama dengan gitu ya. Nilai yang ini kemudian kita bagi dengan nilai yang ini. Nah, kemudian ini kita kali dengan 100% alias kita rubah dalam bentuk persen gitu ya. Maka jawabannya adalah sebesar 122,40. Gitu. Ya. Oke, wait dulu. Ini jawabannya adalah 122,4%. Itu untuk indeks Lasprey. Nah, sekarang untuk indeks Paasche gitu ya. Oke. Nah, ini adalah PP gitu ya. Maka tinggal kita cari nih PT kali QT yang ini. 1 juta dari mana ini berarti kalau kita hitung PT kali QT ya, berarti ini kali ini berarti 10.000 kali 52 tambah 14.000. PT kali PT betul harganya 14.000 dikalikan dengan Q0 PT kali QT ya, sorry. PT kali QT ini berarti dikalikan dengan 18 tambah bla 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 tambah dengan P0 ini ditambah sampai dengan ujungnya nih ya, PT kali QT itu berarti yang biru kali ini 14.000 dikalikan dengan 25 per gitu ya. P0 kali QT berarti yang merah 8.000 kali 52 gitu ya. 8.000 kali 52 tambah 10.000 kali 18 gitu ya, ditambah dengan bla 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 sampai ditambah dengan yang namanya 12.000 kali dengan 25, yang dimana ini nanti dikali 100%. Dan ternyata ini ketika dihitung jawabannya adalah 1.914.000 dibagi dengan 1.571.000 dikalikan dengan 100%. Nah, berapa tuh kan gitu ya. Oke, wait. Maka sama dengan ini gitu ya. Ini sama dengan ini. Aduh, wait. Oke. Nah, sama dengan ini dibagi dengan ini gitu ya. Kemudian kita rubah dalam bentuk persentase ya, ini udah tinggal kali 100% aja gitu ya sebenarnya. Jawabannya adalah 121,83%. Ya, 121,83%. Itu berdasarkan si indeks Paasche. Nah, kalau berdasarkan si indeksnya si siapa? Marcel Edward atau si ini PME gitu ya setlistnya. Nah, saya singkat aja. Berarti ini ya tinggal hitung aja tadi. PT kali Q0 ditambah ini gitu ya. PT ini berarti
Ya nanti tinggal hitung aja ya, tulis daripada ini ditambahkan dengan yang ini gitu ya. Jadi tuh 10.000 kali 50, terus kemudian ditambah dengan 14.000 kali 20, tambah bla 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 sampai tambah 14.000 kali 25 gitu ya. Jadi yang bagian atas yang ini ditambah dengan bagian atas yang di bagian sini nih, PT kali kita gitu. 10.000 kali 52 tambah 14.000 kali 18 tambah bla 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 sampai tambah 14.000 kali 25 gitu ya. Per berapa? Per ya di bawahnya lagi ditambahin 8.000 kali 50 tambah dengan 10.000 kali 20 tambah bla 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 sampai tambah 12.000 kali 25 tambah sampai ini. Berarti ini 8.000 kali 52 tambah 10.000 kali 18 tambah bla 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 sampai tambah 12.000 kali 25. Nah, nanti dikalikan dengan 100% gitu ya. Nah, kemudian ini dihitung nih. Jadi 181.400 gitu ya ditambah dengan 191.400 per kita dulu. Nah, per 148 teluk P0 Q0 ya betul ya, bagian bawahnya 148.200 tambah sama 157.100 kali 100%. Ya udah, tinggal kalkulator aja gitu ya. Nah, oke, bentar dulu. Bentar. Ini kalau misalnya kita jumlahkan berarti sama dengan berarti yang 181.000 ditambah dengan 191.400 kemudian dibagi dengan ini mah langsung aja gini. Nah, ini dibagi dengan yang namanya penjumlahan daripada ini ditambah dengan ini gitu ya. Nah, maka jawabannya segini. Jadi gimana ini tinggal kita rubah dalam bentuk persen aja gitu ya. Jawabannya adalah 122,11%. Jadi kalau kata si ME ini indeksnya itu adalah 122,11%. Jadi itu kalau kata ibarat kata ini naik sebesar 22,4% dari harga awalnya gitu ya. Ini naik sebesar 21,83%. Kalau ini naik sebesar 22,11% gitu ya. Nah, kalau yang keempat, indeks Fisher ya ini gampang. Nah, sama dengan akar kuadrat daripada si PL. Nah, ini ya 122,4 gitu ya. 122,4 dikalikan dengan yang namanya PP berapa? 121,83. Nah, ya udah berapa tuh kan gitu ya. Nah, ya udah tinggal kita hitung aja, berarti sama dengan SQRT square root daripada nilai yang ada di terus aja deh 122,4 terus kemudian dikalikan dengan 121,83. Jawabannya sebesar 122,147 alias ya 122,12 deh gitu ya, 12%. Ya, jadi kalau kita katakan ini berarti naik sebesar 22,12%. Seperti itu ya. Oke. Nah, kalau rata-rata tertimbang itu bobotnya tadi gimana? Bobotnya sama rata. Gitu ya, bobotnya sama rata. Yang dimana kalau bobotnya sama rata berarti nanti ini akan ada soal baru lagi nih. Gitu ya, saya bikin soal baru aja. Yang dimana ini sebenarnya Bentar.
Wait. Nah, jadi yang membedakan sebenarnya adalah ya kalau yang di 2015 harganya segini gitu ya. Nah, tapi bedanya adalah di bagian sininya ada bobotnya, ada kuantitasnya. Nah, tapi kuantitasnya dianggap sama rata gitu ya. Ya, gitu bedanya. Makanya bedanya tuh cuman di sini aja. Kalau si yang indeks yang di sini ya, yang tadi agresif tertimbang, maka si kuantitasnya beda-beda gitu. Nah, tapi kalau ini mungkin diambil rata-rata atau diambil nilai tertentu gitu ya, atau diambil data tertentu. Nah, ya ini tadi rumusnya sama kayak tadi, ya kan? Nah, cuman bedanya adalah ya kita harus. Nah, tadi rumusnya tadi apa? Nah, tadi dulu bentar. Nah, rumusnya itu tadi begini. Tadi dulu bentar. Ini 124 ya. Oke, 124. Nah, bedanya adalah di sini kita harus nyari indeksnya harganya dulu nih. Indeks harganya dulu. Jadi berarti di sini ya kita harus cari indeks dulu, indeks lagi kayak tadi ya, kayak tadi yang udah dibahas gitu ya. Bahwasanya berarti kalau kita mau mencari indeks itu berarti sama dengan ini dibagi dengan ini nanti dalam bentuk 100% gitu ya. Oke. Dikali dengan 100. Oke. Ketemulah jawabannya 125 dan seterusnya gitu ya. Oke, ini pakai dua angka di belakang koma atau satu angka di belakang koma deh gitu ya. Oke. Nah, jadi di mana ini untuk menghitung indeksnya gitu ya. Biar nggak nanti bingung, biar nggak bingung. Untuk perhitungan indeksnya itu saya ambil beberapa contoh aja. Untuk yang beras itu berarti 10.000 per 8.000 dikali dengan 100%. Ya, jawabannya adalah 125%. Terus kemudian untuk jagung adalah 14.000 per 10.000 kali dengan 100%, maka jawabannya adalah 140%. Sampai ke bawah seterusnya adalah gula gitu ya, yang dimana 14.000 per 12.000 kali dengan 100% itu adalah 116,7%. Nah, kalau udah gitu ya, ya ini kita kalikan dengan bobotnya gitu. Kita kalikan dengan bobotnya. Jadi di sini tuh berarti indeks atau mungkin saya tulis ini. Intinya ini dikalikan dengan ini. Gitu ya. Nah, oke. Gitu, ini 50.000, ini mungkin biar lebih enak. Ya, udah biar gini aja nggak apa-apa. Yang dimana ini berarti kan kita tahu bahwasanya tadi si ini nih, ini adalah indeks gitu ya, alias P. Nah, si ininya itu adalah W-nya, bobotnya. Maka di sini kita mencari nilai P dikalikan dengan W. Gitu ya. Nah, cari P dikalikan dengan W yang artinya berarti di sini kalau kita hitung gitu ya, kalau kita hitung untuk yang di bagian P kali W ini ya berarti untuk misalnya contoh si beras gitu ya. Untuk si beras berarti 125% gitu ya dikalikan dengan 40, jadi jawabannya adalah 5.000 gitu ya. Kemudian untuk si jagung itu adalah 140% gitu ya dikalikan dengan 20, maka jawabannya ada 2.800 gitu ya. Ini satuannya juga persen ya.
Nah, sampai ke bawahnya adalah si gula yang kalau dihitung adalah 116,7% dikalikan dengan 20, ya ini sebenarnya harusnya jawabannya 233,4% gitu ya. Cuman kan tadi ini kita menghitungnya nggak pakai ini ya. Oke, sorry, 2333,4 gitu ya. Nah, ya sudah, tinggal kita jumlahkan saja gitu ya. Sorry, bagian ini nih. Oke, wait. Nah, oke, ya sudah. Tadi apa? Kita cari jumlahnya nih, sama dengan sum daripada ini. Nah, kemudian kita bagi sama sumnya daripada yang ini. Gitu ya. Ya udah, berarti ini akan menjadi sigma W-nya gitu ya. Oke. Jadi yang ini akan menjadi sigma W-nya. Oke, ini akan menjadi sigma W, sedangkan ini akan menjadi sigma P dikalikan dengan W. So, kita udah ketemu kesimpulannya untuk si indeks rata-rata relatif tertimbangnya alias PW sama dengan berapa itu? Ya, ini didapat daripada si yang ini ya. Tadi kalau mau ngitung manual berarti 125% dikalikan dengan 40 tambah 140% dikalikan dengan 20 tambah seterusnya ditambah 116,7% kali dengan 20 dibagi dengan 40 tambah 20 tambah seterusnya sampai ini tambah 10 tambah 10 tambah 20. Ya, maka ketika dihitung ini 12424%, kemudian ini dibagi dengan 100, maka jawabannya adalah 124,24%, alias bisa kita katakan ternyata naik sebesar 24,24%. Seperti itu ya. Oke, so sebenarnya ada lagi ya, kalau misalnya mau bahas tuh sebenarnya ada lagi di sini, mungkin boleh deh, nggak apa-apa, nambah lagi juga boleh. Untuk si siapa, ada indeks lainnya ya, mungkin ini dicontohkan aja. Oke, nah ada indeks nilai gitu ya secara value. Nah, kalau ini sebenarnya mirip kayak si indeksnya si Lasprey sama Paasche, bedanya adalah kalau si siapa? Tadi si Lasprey itu dikalikan dengan Q0, kalau Paasche itu dikalikan dengan Q-T. Kalau si indeks nilai ini itu adalah dikalikan dengan kuantitasnya masing-masing. Gitu ya. Jadi P0 kali Q0 ini udah dijelas ya. P0 kali Q0 berarti tinggal mungkin kalau misalnya kita ini aja deh, saya sambil coret-coretan aja nih ya, indeks nilai gitu ya. Terus kemudian ada datanya kurang lebih seperti ini. Nah, oke, so berarti kalau misalnya kita mau menghitung indeks nilainya, berarti kalau misalnya kita mau hitung indeks nilainya gimana? Berarti indeks nilainya adalah ya jumlah PT kali QT, ini adalah sigma PT kali QT-nya, sedangkan ini adalah sigma P0 kali Q0 gitu ya. Ya udah, berarti ini nanti yang P0 kali Q0 tuh berarti ini K1, K2, K3 kali K4. Ini berarti K1 kali dengan K2, ini K3 dikalikan dengan K4. Ya sudah, PT kali QT ya tadi kalau misalnya kita itu tulis ya berarti nanti PT-nya berarti 10.000 kali dengan 52 ditambah dengan 14.000
kali dengan 18 sampai tambah dengan 14.000 dikalikan dengan 25 gitu ya, per 8.000 kali 50 tambah 10.000 kali 20 ditambah seterusnya sampai tambah dengan 12.000 kali 25, jangan lupa dikali dengan 100%. Dan ternyata ini ketika dihitung jawabannya adalah 191,4 ini ya. Sama seperti sebelumnya. Yang ini 1482000 kali 100%, ternyata jawabannya sekitar 129,1%. Alias berarti berdasarkan indeks nilai gitu ya. Indeks nilai kalau kita hitungnya secara bobot, secara kuantitas dibahas, tapi di sini dibahas adalah per ini untuk 2015 ya gitu ya kan. Ini data yang untuk 2015 gitu ya. Ini data untuk 2015, sedangkan ini adalah 2020 gitu ya. Dengan kita membahas terkait dengan masing-masing gitu ya. Ya sudah, berarti ternyata kesimpulannya kurang lebih seperti itu. Naik sebesar 29,1%. Nah, tapi ada lagi. Ada yang namanya indeks change atau indeks nilai gitu ya. Oke. Nah, ada indeks change. Oke, nah, kalau ini sedikit beda. Kalau ini bacanya itu per jeda tahun. Ya, per jeda tahun di sini. Gitu ya. Nah, jadi kalau semisal kita mau menghitung, namanya berantai ya. Jadi di sini tuh definisinya berarti ini udah dikasih tahu nih indeks atau harganya gitu ya. Ini harganya gitu ya. Nah, ini nih harga sekarang, ini harga satu periode sebelumnya. Oke, berarti ini misalnya kalau dibahas ketika tahun 2015, perlu kita hitung nggak? Nggak perlu. Kenapa? Karena kan kalau misalnya ini kita tulis indeks C-nya, PC-nya berarti P sekarang kita bahas 2015 per P 2014 kali 100%. Nah, masalahnya 2014-nya ini itu kita nggak ada datanya nih. Nah, makanya nggak dihitung, nggak dilanjutin strip. Nah, kalau 2016 berarti gimana tuh cara ngitungnya? Berarti P 2016 per P-nya 2015 dikali dengan 100%. Dikali 100%. Ya udah, berarti berapa tuh? 11511 per 11365 dikali dengan 100%. Berarti jawabannya berapa? Ya jawabannya 101,28%. Yang artinya berarti gini, ini bacanya berantai gitu ya. Ini bacanya berantai. Berarti waktu tahun 2015 gini nggak ada karena ini adalah tahun dasarnya gitu ya. Karena ini jadi tahun dasar. Makanya kenapa strip nggak bisa dihitung. Nah, waktu tahun 2016 kalau kita bandingin sama 2015, ternyata indeksnya tuh segini. Naik 1,28% dari tahun 2015 gitu ya. Ini patokannya 2015. Nah, kalau sekarang kalau kita bahas 2017, maka PC-nya adalah P 2017 per P 2016. Berantai dia jadinya. Jadinya ini 11535 per 11511 kali dengan 100%, yang jawabannya kurang lebih 100,21%. Yang artinya berarti dari 2016 ke 2017 itu naiknya cuman sekitar 0,21%.
Terus kemudian waktu 2018 gitu ya. Nah, ini adalah PC-nya berarti P 2018 per P daripada 2017 dikali dengan 100%, berarti 12.054 per 11535 kali dengan 100%, maka jawabannya sebesar 104,5% atau naik sebesar 4,5% kalau kita menganggap bahwasanya pandangannya adalah dari 2017 ke 2018. Gitu. Itu namanya berantai gitu ya. Dari 2015 ke 2016 sampai seterusnya. Nah, ini dicoba tuh yang 2019 atau mungkin ya langsung saya skip aja ya ke 2020. Nah, kalau PC ini berarti P 2020 per P daripada 2019 kali dengan 100%. Nah, maka ini 12.261 gitu ya per 12.091 dikali dengan 100%, maka jawabannya adalah 101,41% atau naik sebesar 1,41%. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, kalau dilanjutin di BMP-nya ya penggunaan angka indeks ya, kalian bisa baca-baca sendiri. Penggunaan angka indeks dalam ekonomi itu apa aja contohnya, terus definisinya apa, ya tinggal kalian baca sendiri. Ada indeks harga konsumen, ada indeks harga perdagangan besar, ada kemudian dan lain sebagainya gitu ya, atau IHSG, indeks harga saham gabungan gitu. Oke, so sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup, Pak. Aman? Aman. 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 Oke, mungkin yang minta link gitu ya, yang minta link mungkin boleh DM ini aja deh. Wait dulu. Saya kasih IG-nya, nanti japri ini aja ya, japri orangnya aja langsung. Wait dulu. Mbak Wati, izin ya. Nah, nanti ini kalau misalnya mau ini atau cari itu aja tuh username-nya. Ini Wati. Nanti mungkin boleh DM aja gitu ya. Boleh DM IG-nya aja nanti kalau mau join grup silakan gitu. Oke, yang lain ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Iya, silakan. Pencet kah? Oke, yang lain ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Sebelum ditutup boleh di screenshot dulu Pak itu ini enggak, pembahasannya. nanti saya jadiin PDF aja nanti. Ya, nanti saya oke, kirim oke. link ininya, filenya aja. Oke. Oke. Gimana yang lain, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau emang nggak ada yang ingin ditanyakan, kalau begitu ya udah hampir mau jam, ternyata udah mau hampir jam 11 ternyata ya. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk pertemuan kali ini tanggal 21 Februari gitu ya. Insya Allah akan dilaksanakan lagi meeting di atau pertemuan minggu depan gitu ya. Mungkin bisa disiapkan terlebih dahulu untuk berarti minggu depan modul 7 ya, modul 7 yang dimana modul 7 itu dulu bahas apa ya. Modul 7 itu membahas terkait dengan pelajaran waktu sekolah ya, probabilitas gitu atau peluang gitu, ya. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Jika ada kekurangan atau pertanyaan nanti boleh dijapri di grup atau mungkin boleh japri ke WA saya juga boleh, nggak apa-apa. Atau mungkin nanti ini bakal saya upload ke YouTube ya, tenang aja. Jadi mungkin yang
baru join gitu ya di tengah ini, ataupun mungkin yang udah out gitu ya, nggak apa-apa. So dengan begitu saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah join meeting kali ini, baik yang udah dari awal ngikutin ataupun mungkin yang baru ikut, atau mungkin yang tadi udah keluar duluan ada urusan tertentu ya. Dengan begitu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih.